itu saya pengen nangis sebenarnya. Cuma saya sendiri, sakit itu bukan dosa. Sakit itu adalah cara tubuh kita memberitahu agar kita memperbaiki tubuh kita sebelum terlambat. Kamu boleh lelah, tapi jangan pernah menyerah. Halo Sobat Kompak, selamat datang di podcast Kompak Bersuara episode keempat bersama aku Puji di sini, dan sekarang kita ditemani oleh narasumber spesial yang akan berbagi cerita dengan kita semua. Nah, kepada Ibu Helena, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih kepada para Sobat Kompak di rumah. Halo, selamat sore. Saya Ibu Helena Lili. Kalau ditanya tentang keluarga, saya punya 3 putri dan 1 putra. Kemudian saya dulu pernah kuliah di Universitas Padjadjaran, Bandung, Fakultas Pertanian. Apalagi ya? Saya penyintas kanker payudara. Tahun ini sudah menjelang tahun kelima saya menjadi penyintas. Jadi saya masih fighter ya, fighter kanker payudara, penyintas kanker payudara. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas perkenalan dirinya. Mungkin Sobat Kompak di rumah yang mendengarkan sudah mulai tahu nih, kira-kira kita akan membahas tentang apa. Yaitu tentang pengalamannya Ibu Helena menjadi fighter kanker. Nah, mungkin sebelum saya bertanya lebih jauh lagi nih Bu, saya ingin bertanya dulu nih yang ringan-ringan. Bagaimana kira-kira kabar Ibu dan apa nih kesibukan yang Ibu lakukan belakangan ini? Mungkin bisa berbagi dengan Sobat Kompak sekalian. Saya ibu rumah tangga ya, biasa. Kebetulan saya sekarang ini sedikit membantu meluangkan waktu untuk menjadi relawan, untuk menjadi pendamping pasien kanker payudara. Jadi saya membantu teman-teman yang masih dalam perjuangan pengobatan kanker payudara. Tapi itu juga maksudnya tidak selalu ya. Intinya saya adalah ibu rumah tangga, tapi saya punya kesukaan merajut. Jadi saya suka merajut. Kemudian juga saya, kalau ditanya hobi, saya suka nyanyi. Saya suka main gitar sedikit. Kemudian saya suka jalan-jalan sama berenang. Nah, kemudian kalau kegiatan sehari-hari ya umumnya sebagai ibu rumah tangga mungkin saya ya sebagai ibu rumah tangga biasa saja, saya menjalankan aktivitas sehari-hari. Saya juga ada mengelola rumah kos di Denpasar, Bali. Juga ada beberapa kegiatan lain yang seperti kegiatan para wirausaha yang lain. Wah, ternyata banyak dan sangat menarik nih kegiatannya, Bu ya. Apalagi merajut dan menyempatkan diri untuk menjadi pendamping para Iya, penyintas kanker iya. payudara. Terima kasih banyak juga, Bu, atas waktu yang sudah diluangkan kepada podcast Kompak Bersuara untuk bisa berbagi cerita di sini dan bisa didengarkan oleh para sobat Kompak di rumah. Nah, mungkin untuk mengawali pertanyaan hari ini, saya ingin bertanya nih, Bu. Kira-kira Ya. bagaimana cerita Ibu pada saat awal didiagnosis kanker payudara? Mbak Puji, kalau misalnya kita bicara pertama kali kita terdiagnosa, itu pasti yang namanya pasti nggak nyangka lah ya. Saya juga kebetulan dari pihak keluarga besar itu tidak ada yang kena cancer, nggak ada yang kena kanker. Jadi ketika Agustus 2017 saya biopsi jaringan di salah satu rumah sakit di Denpasar, dan hasil dari PA-nya adalah saya karsinoma, karena saya kebetulan pernah jadi guru biologi ya. Jadi saya langsung baca itu karsinoma itu langsung shock gitu. Kaget, kan karsinoma itu kanker ya, tapi saya mencoba untuk sedikit tenang dan mengatakan kayaknya salah nih diagnosanya gitu ya. Kemudian akhirnya ternyata memang kanker ya. Jadi saya di situ hasil PA-nya itu kanker grade 1 gitu ya, karsinoma grade 1. Nah, kemudian keluar saat itu saya kaget, bengong, sedih, nggak nyangka, udah banyak perasaan-perasaan jelek aja. Pokoknya
kesannya saya mau mati besok gitu ya ketika saya divonis kanker. Nah, kemudian yang banyak berpikir itu sebenarnya ketika mendapat itu suami saya, pasangan saya men-share kepada anak-anak dan kepada keluarga besar saya, kepada adik-adik saya. Saya kebetulan anak nomor 1, jadi ngobrol ke adik-adik saya. Nah, dari situ mereka membantu saya mencarikan solusi. Karena saya sudah saat itu nggak bisa berpikir ya. Mungkin diajak kemana juga saya bengong aja karena shock. Nah, suami dan anak putri pertama saya dan adik saya mengusahakan saya untuk cari second opinion ke Jakarta. Jadi pada besoknya itu saya sudah didaftarkan oleh adik saya, oleh anak saya untuk konsul ke salah satu dokter ya, salah satu dokter di Jakarta. Dan ternyata hasilnya dari ngobrol itu ternyata hasilnya sama. Hasilnya itu saya memang kanker payudara di sebelah kiri, payudara sebelah kiri. Nah, ketika saya sudah ngobrol banyak dengan dokter tersebut tanya, Ibu Helena domisilinya di mana gitu kan? Terus saya langsung bilang saya di Bali, Dok, di Denpasar. Terus beliau itu mengatakan, waduh, Ibu mau lakukan pengobatan di Jakarta? Dia bilang gitu. Terus saya bilang iya, dia bilang gitu. Aduh, kalau pengobatan kanker itu apa lama, dia bilang gitu. Pulang aja Bu ke Bali. Di Bali ada rumah sakit bagus dan banyak dokter-dokter bagus di sana. Jadi saya dengan suami sepakat balik lagi ke Bali. Tapi sebelum balik ke Bali itu, beliau memberikan semacam info ya kepada kita, kepada saya dan keluarga. Karena anak saya waktu itu detail sekali nanya tentang gimana pengobatan saya gitu. Nah, kemudian dia mengatakan kalau mau operasi mastektomi itu ternyata banyak sekali ininya ya, banyak sekali syaratnya gitu ya, dia bilang gitu. Apa syaratnya ya, harus cek lab, harus si preparatnya itu harus dicek lagi, ada cek namanya hasil PA, hasil IHK, bla 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 semuanya. Ternyata banyak ya, USG mama, USG payudara, USG hati, kemudian juga ada ronsen, kemudian ada juga scan. Pokoknya banyak sekali, sampai yang terakhir itu saya harus bone scan, dan itu adalah keluarga saya yang mensupport saya untuk itu. Anak saya carikan bone scan mana yang paling cepat di Bali waktu itu, di Jakarta waktu itu di RSPAD yang paling cepat ya. Kemudian itu saya lakukan terus terang waktu itu karena takut. Keluarga besar saya bilang bahwa lebih baik berbayar dulu dah biar cepat gitu ya. Nah, hasil itu langsung kami bawa pulang, kami bawa ke Bali, ke Denpasar. Kemudian bertemu dengan salah satu dokter hebat yang sampai sekarang juga saya kagumi, dokter Wayan Sudarse. Luar biasa, dokter yang buat saya itu dokter yang luar biasa. Itu yang akhirnya menghandle saya untuk cepat operasi. Jadi setelah semua data ada, kemudian dokter Wayan menentukan jadwal, kemudian jadwal itu jadi saya divonis Oktober, saya 29 November 2017 langsung operasi mastektomi. Kenapa saya memilih mastektomi? Karena waktu itu dokter Wayan cerita ke saya tentang pot dan akar pohon. Itu membuat saya ingat gitu ya sampai sekarang. Apa artinya gini? Anggaplah bahwa sel ganas kanker itu adalah akar pohon dan payudara itu medianya, potnya. Jadi lebih baik diangkat sekalian sama potnya gitu ya, istilahnya itu mastektomi gitu, supaya menghindari penyebaran yang lebih cepat, amit-amit kalau ada di mana. Nah, akhirnya saya dioperasi. Setelah dioperasi kemudian kemudian saya setelah dioperasi kemudian saya harus kemo 6 kali karena jenis kanker payudara saya itu adalah positif negatif, jadi respon terhadap hormon estrogen dan progesteron, tetapi HER2-nya negatif. Jadi terapinya komplit itu ya, dari mulai mastek, kemudian saya kemoterapi 6 kali, kemudian radiasi 25 kali, kemudian terapi hormonal, minum obat 2 tahun dan disuntik Zoladex sebulan sekali,
kemudian karena saya sudah menopause dirubah obatnya jadi obat yang sudah menopause. Ini sudah tahun keempat saya minum obat hormonal. Mungkin itu ya ceritanya ya. Baik Ibu, terima kasih atas ceritanya yang sangat lengkap sekali tadi dan tindakan yang dilakukan sudah sangat tepat nggih Bu, saat didiagnosis Oke, terkena kanker langsung ke dokter dan betul, betul. tidak ke pilihan-pilihan lain nggih Bu. Nggak ada pilihan lain. Oke, nggih, sudah bagus Ya. sekali Ibu. Dan tadi kan sudah dijelaskan Ibu banyak sekali pengobatan-pengobatan, tindakan-tindakan yang sudah Ibu jalani. Nah, saya ingin bertanya Bu, dari sekian banyak pengalaman Ibu berjuang melawan kanker, kira-kira adakah pengalaman yang benar-benar membekas di hati Ibu sampai sekarang atau yang benar-benar membekas di ingatan Ibu, Bu? Pengalaman yang paling saya ingat sampai sekarang itu adalah ketika perjuangan saya harus radiasi, harus radioterapi. Nah, di saat itu ketika saya sudah kemo ke-6, sudah kemo ke-5, saya kan sudah diberitahu sama dokter bahwa setelah itu kamu radiasi gitu. Nah, kenyataannya tahun 2018 itu di Rumah Sakit Sanglah itu alat radiasinya baru ada satu. Sehingga antriannya panjang sekali kalau misalnya mau mengikuti atau mau ikut terapi radiasi ini atau radioterapi ini. Nah, kemudian saya juga berterima kasih kepada Dr. Wayan Sudarse dan Dr. Widiana yang membuka mata saya untuk mencari alternatif rumah sakit yang lebih cepat. Nah, kemudian saya penuh, dirujuk penuh. Saya terus terang pakai BPJS full dari awal sampai sekarang. Saya pakai BPJS. Nah, dirujuk penuh saya ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu ada poliradioterapi. Sebelumnya, sebenarnya saya dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, pengalaman ini buat saya luar biasa karena waktu itu kan kita tidak boleh pilih. Kalau misalnya mau rujuk satu dulu kemana. Nah, waktu itu saya memilih rumah sakit Rumah Sakit Hasan Sadikin karena saya pikir saya dekat dengan anak saya yang kuliah dan kebetulan banyak keluarga. Ada orang tua saya di Bandung. Nah, saya tidak memilih Jakarta waktu itu karena Jakarta kan anak saya yang nomor satu sudah kerja ya, kayaknya nggak mungkin dia bantu gitu kan. Jadi saya pilih. Jadi waktu pas saya ingat persis Dokter Widiana itu bilang, cepat kamu urus sebelum kemo terakhir, dia bilang. Karena pasti akan ada antrian. Jadi saya pada saat kemo ke-5, kondisinya saat itu kurang baik. Saya kemo pertama itu bagus, tapi menjelang kemo kedua itu saya drop sel darah putih saya. Kemo kedua saya ada bleeding, 22 hari saya bleeding, tapi bukan karena cancer ternyata karena ada IUD saya yang salah posisi. Jadi saya dikuret, kemudian kemo kedua 3, 4, 5 saya drop sel darah putih terus harus suntik perut tiap 3 kali. Kemo ke-5 itu dalam kondisi saya drop. Tapi saya berusaha dengan anak saya untuk mencari buat surat rujukan untuk ke rumah sakit di Bandung, Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, kemudian saya datang setelah jadi 3 minggu itu saya pergi ke Bandung untuk rujukan dan memang di Bandung sudah ada 3 alat radiasi sehingga mereka langsung memasukkan saya dalam daftar untuk radiasi, tapi butuh waktu sekitar 1 bulan kalau nggak salah ya untuk dicetak untuk digambar di simulator digambar. Nah, itu sampai akhirnya setelah itu saya balik ke Bali kemudian balik ke Bali itu kemudian saya melanjutkan kemo ke-6. Nah, mungkin kemo ke-6 ini saya merasa senang ya, merasa bahagia karena kemo sudah mau selesai gitu ya. Saya nggak darah putih saya nggak turun. Jadi saya waktu itu, oh ternyata hati yang gembira itu adalah obat tuh terasa sekali ya. Ketika saya melakukannya dengan baik itu ternyata efek juga ke tubuh saya gitu ya. Nah, padahal saya lihat juga makanan saya sama-sama juga gitu kan. Disuruh makan telur 7, kuningnya 1. Saya hajar makan saya istilahnya makan telur gitu ya. Tapi waktu itu tetap drop sel darah putihnya. Tapi pas kemo yang terakhir
ternyata enggak gitu. Nah, ternyata memang betul itu ya. Kalau kita punya hati yang gembira adalah obat, itu betul itu ternyata. Nah, akhirnya setelah itu saya dapat, kemudian saya ingat juga apa yang dibicarakan atau apa yang pernah dibicarakan oleh Profesor Cakre. Profesor Cakre pernah bilang kepada kami ketika ada acara seminar tentang World Cancer Day kalau nggak salah waktu itu. Dia bilang pengobatan kanker itu lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Artinya, tolong usahakan kamu itu yang fit badannya, jangan pernah mundur dari siklus kemo, jangan pernah mundur juga dari tahapan terapi. Jadi waktu itu hitungannya yang saya ingat Prof. Cakre bilang, pokoknya kalau misalnya sudah operasi, sudah kering, sudah bagus, langsung kemo. Itu tahapannya 4-6 minggu, paling lambat 2 bulan. Setelah kemo kemudian 4-6 minggu lagi radiasi gitu. Makanya saya kejar radiasi kemanapun istilahnya. Nah, ketika saya sudah kemo ke-6, saya sudah dijadwalkan ke radiasi, saya pergi ke RSI Bandung. Saya hari hanya itu saya datang dengan harapan semua lancar-lancar aja. Dan saya memberanikan diri untuk berobat sendiri. Saya tidak ditemani. Saya sama sekali tidak ditemani sama keluarga. Anak saya kerja, kuliah, suami saya juga ada pekerjaan, jadi saya sendiri. Tapi apa yang terjadi saat itu, ketika di Poliradioterapi Bandung, saya menerima kenyataan bahwa hari pertama radiasi saya itu harus gagal. Karena ketiga alatnya rusak. Itu saya pengen nangis sebenarnya. Cuma saya sendiri. Jadi akhirnya ketika hati saya tenang, saya keluar ruangan, dan mereka bilang nggak tahu kapan alatnya itu sembuh gitu ya, alat itu baik ya. Saya ngerasa gimana ya. Tapi saya waktu itu diem aja ya, karena saya mungkin agak shock, kemudian saya sendiri, kemudian ketika agak tenang, kemudian saya coba telepon suami saya. Terus ya waktu itu mungkin saya juga manusia biasa ya, saya nangis waktu itu sendirian. Sedih sekali waktu itu ya, karena saya pikir kenapa bisa begitu ya, saya pikir ya, pas jadwal saya, kok alatnya tiga-tiganya rusak gitu. Terus ada satu kata-kata suami saya yang saya ingat waktu di telepon itu. Udah, coba kamu tanya ke pimpinannya aja, siapa tahu ada jalan keluar. Nah itu waktu sendiri saya nggak kepikir ya, saya pikirnya nerima aja gitu ya. Terus akhirnya saya lari lagi. Terus suami saya bilang, makan dulu. Habis makan kamu coba ke sana lagi. Jadi habis makan siang saya ke poliradioterapi RSIS lagi. Ketika sampai di situ saya langsung tanya sama dokter yang bertugas, siapa dokter pimpinan di sini? Katanya ada, namanya dokter, saya sebut namanya dokter Retno. Saya bilang, boleh saya ketemu? Oh boleh ibu. Terus saya cerita, dok terus terang saya sedih sekali katanya. Hari ini saya pertama mau radiasi kok kejadiannya rusak semua. Nah itu yang kami nggak bisa prediksi Bu. Mereka panggil saya Bu Lili. Bu Lili katanya gitu. Terus gimana ya dok? Gimana ya? Saya ini kan dari jauh. Saya bilang saya dari Denpasar gitu kan. Nah terus dokternya bilang gini, ada beberapa dokter mau radiasi di RSCM. Ibu mau? Wah pas dengar kayak gitu saya langsung mau dokter mau. Saya bilang gitu. Nanti ya saya akan buatkan surat rujukan penuhnya ke RSCM katanya. Jadi ibu nggak usah antri lagi di poli yang lain, langsung ke poli radioterapinya RSCM. Dan kapan ibu mau berangkat? Saya langsung bilang besok. Saya langsung bilang gitu. Saya cerita ke anak putri saya yang pertama yang ada di Jakarta, dia carikan saya tiket subuh dari Bandung naik kereta ke Jakarta, dan saya benar-benar langsung menuju RSCM. Nggak kemana-mana lagi. Saya tiba jam 9 di RSCM, kemudian saya merasa prosedurnya juga tidak berbelit-belit, saya langsung ditangani dan lain sebagainya, saya langsung ke poli radioterapi. Dan betul-betul saya kagum sekali karena di situ dikatakan bahwa di RSCM alatnya 6 apa 7 gitu ya. Jadi saya pikir nggak mungkin rusak semua ya. Saya pikir gitu kan. Nggak mungkin rusak semua gitu ya. Kemudian saya ditangani dengan baik dan ketemu dengan salah satu dokter hebat, juga dokter muda hebat. Saya kalau boleh berterima kasih sekali sama dokter ini, namanya dokter Gatot. Dan yang atasannya langsung adalah Prof. Suhartati. Beliau ada salah satu orang yang dokter radioterapi yang saya kagumi berdasarkan ceritanya Dokter Wayan Sudarso ya. Jadi Prof ini luar biasa. Nah, kemudian saya ditangani dengan baik.
Dan saya akhirnya hari itu juga saya langsung diberi jadwal, nggak sampai, jadi saya langsung ditelepon besoknya, hari ketiga atau keempat saya sudah langsung datang untuk CT scan, CT simulator ya. Nah untuk CT simulator itu, nah ini jadi maksud saya semua itu ternyata ada hikmahnya. Nah ketika saya di Bandung itu saya sudah di simulator di Bandung dan saya dinyatakan tidak ada apa-apa kecuali treatment radiasi. Tidak ada cerita bahwa saya ada apa-apa. Ketika saya di RSCM, radioterapinya punya CT simulator. CT simulator itu lebih akurat. Ternyata di bagian medistra interna, jadi di dalam, jadi yang ke arah paru-paru, ada kelenjar getah gening saya yang ukurannya besar, 2,5 kali 3 kali berapa, yang ukurannya tidak normal. Nah, itu baru ketahuannya di CT simulator. Saya diterangkan sama dokter Gatot ini. Nah, itu buat saya blessing ya, berkat. Kalau enggak kan enggak ketahuan gitu kan. Makanya, tapi dokter bilang, Bu, dihajar habis di sini, Bu. Pokoknya di sini yang dihajar habis, dia bilang gitu. Karena itu termasuk paparan radiasi. Nah, akhirnya ya saya menjalankan radiasi dengan baik. Dan ada satu yang juga buat saya senang ya, karena saya waktu itu radiasinya lancar, jadi HB saya dengan leukosit saya normal, dan ada satu yang mungkin saya kagumi dari RSCM ya, poliradioterapi ini. Kami yang bergelang pink, yang sedang radiasi itu pada saat makan siang, kami diberi makan siang setiap hari. Itu mungkin kayaknya nggak ada ya di rumah sakit manapun ya. Kami diberi free makan siang tiap hari di jadwal jam makan siang. Makanya terus iseng-iseng teman saya pada bilang, udah Bu Helena, coba jadwalnya jam 11 sampai jam 12 aja. Jadi pulangnya makan siang, gitu, gratis gitu ya. Nah, karena kita ada seperti itu, jadi kami punya teman-teman baik juga yang seperjuangan ya. Dan akhirnya terapi saya berlangsung dengan baik dan saya pulang ke Bali Juni 2018 untuk melanjutkan terapi hormonal sampai sekarang. Itu ya yang paling berkesan. Baik Ibu, terima kasih. Ternyata pengalamannya benar-benar sangat menarik ya Ibu. Nah, dari cerita Ibu tadi mungkin kita juga bisa tahu ya Sobat Kompak bagaimana Ibu Helena mencari dari rumah sakit satu ke yang lain karena mungkin katanya rumah sakitnya penuh, berarti kasus kanker di Indonesia ini masih perlu banyak perhatian kita. Terlebih lagi tadi ada alat yang rusak seperti itu. Mungkin pemerintah juga sudah berusaha membantu ya Ibu, tadi dikatakan ada BPJS, bisa meng-cover biaya, mungkin nanti selanjutnya bisa lagi ditingkatkan, diberikan perhatian lagi untuk pasien-pasien kanker agar penanganan lebih cepat, tidak harus ganti-ganti rumah sakit dan alatnya tersedia. Dan untungnya di perjuangan Ibu yang tadi tidak mengenal lelah, selalu berusaha, selalu dibukakan jalan, ada tenaga kesehatan, dokter-dokter yang baik, orang-orang yang baik, dan semua hal terjadi pasti ada alasannya, Bu, sampai di rumah sakit terakhir yang benar-benar baik. Dan yang paling saya ingat tadi adalah hati yang gembira adalah obat. Dan tadi ada kekuatan cinta dari suami Ibu yang menenangkan Ibu. Iya, betul. Betul sekali itu. Baik, mungkin selanjutnya berkaitan nih Bu dengan pertanyaan selanjutnya dari kekuatan cinta itu Bu. Kira-kira nih Bu, dalam Ibu berjuang melawan penyakit kanker ini, siapakah orang atau apakah alasan terbesar Ibu untuk berjuang? Mungkin dari suami Ibu yang benar-benar memberikan semangat atau keluarga Ibu. Mungkin bisa dijawab Ibu? Ya, mungkin kalau saya katakan, saya bersyukur sekali banyak sekali orang baik di sekitar saya. Dan orang-orang dekat saya sangat mendukung pengobatan yang saya lakukan. Itu luar biasa. Kalau ditanya, ya pasti keluarga kecil saya ya, suami dan keempat anak saya yang luar biasa. Tapi selain itu keluarga besar saya yang mendukung saya, keenam adik saya dan keluarganya. Dan akhirnya ibu dan bapak saya yang sudah sepuh, akhirnya mereka terpaksa harus tahu
harus tahu bahwa putri terbesarnya itu kena kanker. Jadi ketika itu ibu dan bapak saya yang sudah sepuh menyempatkan diri untuk ke Bali untuk lihat saya. Untuk lihat saya waktu itu saya sedang kemo atau apa ya, saya lupa waktu itu. Apakah sedang kemo atau apa. Nah, mereka-mereka itu yang betul-betul menguatkan saya untuk bertahan hidup, ya istilahnya bertahan hidup itu artinya gini. Karena kalau kami-kami yang kena cancer ini dianggapnya mungkin pada dasarnya walaupun tanpa disadari orang-orang bilang bahwa kami mungkin akan lebih dahulu meninggalkan dunia ini ya dibandingkan mereka yang sehat ya gitu ya. Mungkin ya ada pikiran seperti itu. Ya waktu itu kami jadi merasa butuh dukungan dari orang-orang terdekat ya, terutama keluarga kecil ya, anak-anak saya dengan suami dan juga keluarga besar saya yang mendukung. Tapi selain itu sebenarnya ada beberapa yang harus saya betul-betul berterima kasih dan bersyukur, yaitu adalah kehadiran dokter-dokter dalam hidup saya. Mungkin yang pertama saya sebut ucapan terima kasih pada Dr. Wayan Sudarso. Beliau dengan ketenangannya, dengan keahliannya yang luar biasa, menenangkan saya dan meyakinkan saya bahwa semua akan baik-baik saja. Dan saya merasa ketika melihat beliau, mungkin 60% atau 70% saya sudah sembuh rasanya. Jadi mungkin ini sugesti kepada dokter juga ternyata menurut saya penting ya. Jadi saya yakin gitu, dokter itu kalau kata-kata secara imani, dokter itu perpanjangan Tuhan buat saya gitu untuk mengobati saya gitu ya. Karena terus terang juga saya bukannya tidak percaya dengan herbal, bukan, tapi saya merasa semuanya harus terukur gitu. Lihat cek darah hasilnya gimana gitu ya. Kalau pengobatan herbal mungkin juga ada teman-teman yang sembuh, tapi saya kurang meyakini. Sebenarnya juga saya percaya dengan miracle, keajaiban. Ada juga orang yang sembuh secara ajaib. Saya yakin ada itu, ada persis ada. Tetapi saya lebih memilih pengalaman pengobatan berdasarkan medis. Karena menurut saya, secara logika manusia, itu yang paling terukur. Dan saya merasa para dokter itu, dan termasuk juga mungkin Puji dan kawan-kawan ya, calon-calon dokter, itu juga kan sekolahnya nggak gampang ya, susah ya. Sekolah lebih susah dari mahasiswa biasa ya, sarjana biasa. Untuk jadi dokter tuh nggak gampang gitu belajarnya, terus ditambah lagi dengan keahlian, bla 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 semuanya belum ngafalin sampai ngantuk, harus apa segala macam ya. Jadi saya sangat menghargai apa ya peran dokter ya, profesi dokter yang buat saya kalau orang itu bukan panggilan hidupnya jadi dokter susah loh jadi dokter ya. 24 jam harus standby. Ada semacam etika ya, etika kedokteran yang harus harus dihormati ya. Jadi terus Anda juga benar-benar harus jadi dokter itu nggak gampang lah istilahnya gitu. Jadi saya lebih percaya dengan dokter-dokter yang banyak belajar itu untuk bisa membantu penyembuhan saya. Jadi selain itu. Dan sekarang saya bersyukur dengan komunitas. Karena ketika menjalankan saya menjadi penyintas kanker, ketika bergabung dalam komunitas, itu terasa bahwa saya nggak sendiri. Gitu. Ketika berjuang bersama-sama, itu ternyata menjadi jauh lebih ringan. Ada teman seperjuangan. Kemudian juga kita lebih berpikir positif. Kadang-kadang, maaf ya, tanpa disadari kami suka membandingkan. Oh, saya ternyata lebih baik dari teman saya. Kadang-kadang harusnya nggak boleh ya kayak gitu. Tapi ternyata itu juga mensupport saya. Oh, ada teman saya yang lebih parah loh, gitu loh. Jadi kita harus tetap selalu bersyukur. Itu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ternyata cinta dari keluarga itu benar-benar sangat berarti untuk membangkitkan semangat kita dalam berjuang melawan kanker, nggih Bu. Betul. Dan tidak hanya dari keluarga Sobat Kompak, dari para tenaga kesehatan pun seperti dokter bisa, atau dari komunitas seperti yang Ibu Helena bilang tadi, jadi punya banyak teman. Jadi kepada Sobat Kompak sekalian yang menjadi survivor kanker atau mungkin yang masih sehat, yang bisa menjadi teman bagi para penyintas kanker, para survivor kanker, jangan lupa untuk selalu mengasihi
teman-teman kita untuk selalu memberikan semangat agar kita bisa berjuang bersama. Nah, terkait dengan komunitas nih Bu, saya kan bisa mengenal Ibu Helena itu dari Bali Pink Ribbon Foundation nih Bu, makanya kita Ya, bisa bertemu betul. di sini. Nah, Ya, mungkin Ibu bisa nih cerita sedikit tentang apa sih itu Bali Pink Ribbon Foundation dan bagaimana ya, perannya kira-kira Bu? ya. Kalau di Bali kita sangat bersyukur ya, banyak orang-orang Indonesia, juga orang-orang luar yang sangat concern, yang sangat peduli dengan kami penyintas kanker payudara. Nah, Bali Pink Ribbon itu adalah yayasan. Yayasan yang menaungi beberapa komunitas yang ada di Bali. Bali Pink Ribbon ini didirikan oleh, saya lupa, saya panggilnya Miss Gaze ya. Itu orang dari UK, dari Inggris yang membuat foundation ini di Bali. Dan beliau juga adalah survivor. Jadi kalau nggak salah pengalaman beliau itu sudah hampir 12, 13, 14 tahun ya menjadi penyintasnya, jadi luar biasa. Kalau saya baru mau tahun kelima, beliau sudah tahun keberapa belasan tahun ya. Ternyata ada orang-orang seperti beliau yang survive ya, survive. Kemudian Yayasan Bali Pink Ribbon itu, di bawah Yayasan Bali Pink Ribbon itu yang saya tahu ada 3 komunitas cancer. Yang pertama adalah Pink Fighter Bali, saya salah satu anggotanya. Itu adalah komunitas untuk penyintas kanker payudara seluruh Bali. Sehingga saya, jadi ada yang berobatnya di RS Sanglah, ada yang berobatnya di Prima Medica, ada yang berobatnya di Surya Husada, ada yang berobatnya di mana, bergabung. Kami satu komunitas kurang lebih hampir 200 lebih ya. Kemudian ada juga Love and Strong Woman. Love and Strong Woman itu ketika dibentuk oleh Ibu Dayu, itu khusus untuk yang di Poliongko Rumah Sakit Sanglah waktu itu. Nah, kemudian ada juga SKB. SKB itu Sahabat Kanker Bali. Jadi kankernya macam-macam, tidak hanya payudara. Itu juga ada sejauh yang saya tahu ada di bawah naungan Yayasan Bali Pink Ribbon. Saya seingat saya koordinatornya Ibu Rahel ya. Nah, kalau yang di Pink Fighter Bali ini yang mendirikan adalah Ibu Heni Kartadinata dan beberapa yang lain pengurusnya. Seperti itu. Itu saja ya. Jadi mungkin Mbak Puji tahu saya dari Bali Pink Ribbon ya. Nah, karena Bali Pink Ribbon ini benar-benar concern untuk penyintas kanker payudara. Jadi bikin acara-acara semacam acara-acara donasi, acara charity juga, kemudian acara acara apa-apa yang untuk inilah, untuk mereka mengambil menjadi sarana untuk ada penyumbang-penyumbang atau donasi atau donatur untuk pasien atau penyintas kanker payudara itu. Jadi saya terlibat di sana. Baik, terima kasih Ibu. Wah, ternyata dari penjelasan Ibu Helena tadi kita tahu ya, Sobat Kompak, kalau Yayasan Bali Pink Ribbon ini benar-benar sangat bermanfaat khususnya bagi para penyintas kanker payudara ataupun para pejuang kanker payudara ini. Nah, mungkin Ibu sebelum kita menutup podcast pada hari ini, adakah pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada para pendengar di rumah, Sobat Kompak sekalian? Untuk waktunya saya persilakan. Ya, Mbak Puji, yang pertama itu saya ingin selalu mengatakan kepada semua perempuan di mana saja, kalau bisa di seluruh dunia, ya, bahwa perempuan itu harus mencintai dirinya sendiri, harus sayang sama dirinya sendiri. Di balik semua peran yang diberikan pada perempuan, misalnya sebagai ibu, kodrat kita memang sebagai ibu. Kalau kita sudah berumah tangga dan punya anak, tapi ingat kamu juga adalah perempuan. Jadi kamu juga tetap harus sayang pada dirimu sendiri. Caranya apa? Caranya, ini yang paling sederhana ya, yang saya selalu ingat. Kalau kita menyiapkan makan, misalnya nih, putra-putri saya ada 4, suami saya ada 1, saya 1, berarti kami berenam. Kalau kami berenam, berarti ayam goreng itu harusnya darinya 6 potong. Bukan 5 potong, terus mamanya atau ibunya dikasih sisanya dari anak.
Jadi kita harus sayang juga sama diri kita dan menghargai diri kita sendiri sebagai perempuan. Yang pertama itu. Yang kedua adalah karena ini berhubungan, karena saya adalah penyintas kanker payudara, saya sudah mengalami sampai saat ini saya terus berjuang untuk hidup normal, hidup sehat, hidup baik. Tolong semua perempuan yang sudah menstruasi belajar untuk melakukan sadari setiap bulan. Itu mungkin mudah-mudahan kompak menjadi salah satu penggerak untuk menyadarkan sahabat-sahabat kita di luar sana untuk menyayangi payudara sendiri dengan cara mengamati, melihat, melakukan sadari yang paling sederhana. Mungkin kompak sudah tahu ya, Mbak Puji dan teman-teman sudah tahu ya, ini tolong disebarkan di mana saja. Bahwa kita harus aware sama tubuh kita, terutama alat-alat reproduksi kita. Sadari, sadari, sadari. Ya, berarti itu yang harus dilakukan. Yang ketiga adalah bahwa hidup ini ternyata setiap orang punya waktunya masing-masing. Apapun sakit kita, apapun sehat kita, apapun kita punya jadwalnya sendiri-sendiri. Jadi jangan pernah menyerah karena kita itu punya waktunya sendiri-sendiri. Jadi kalau kita punya waktunya sendiri-sendiri, jadi sangat mungkin dan sangat pasti kematian itu sangat mungkin, sangat pasti. Tetapi waktunya tidak ada yang tahu. Jadi lebih baik menjadilah orang baik setiap hari. Jangan ketika 20 tahun lagi. Setiap hari jadilah orang baik. Jadi kita belajar untuk hidup setiap hari. Kini dan di sini. Udah, jangan pikirin terlalu lama, terlalu masa depan, dan lupakan masa lalu. Kita kayaknya hidup aja untuk hari ini. Kemudian yang keempat, ini juga mungkin harus digarisbawahi, terutama untuk sahabat-sahabat saya penyintas kanker di Bali. Ini selalu saya ingat dan saya gaungkan. Saya memang bukan orang asli Bali, tapi saya sangat cinta dengan Pulau Bali. Sangat-sangat cinta. Dan saya katakan, bahwa sakit itu bukan dosa. Tidak ada orang yang mau sakit. Jadi tolong juga keluarga-keluarga, sahabat-sahabat saya penyintas kanker di Bali, tolong juga beri kami waktu dan beri kami juga kesempatan untuk tetap hidup normal sebagai penyintas kanker payudara. Saya mengalami sahabat-sahabat saya beberapa orang yang mungkin meninggal dunia bukan karena kanker, tapi karena terlalu keras tekanan psikisnya di dalam lingkungan. Jadi saya bilang bahwa sakit itu bukan dosa. Sakit itu adalah cara tubuh kita memberitahu agar kita memperbaiki tubuh kita sebelum terlambat. Kamu boleh lelah, tapi jangan pernah menyerah. Oke. Baik Ibu, pesan-pesan yang sangat saya mendengarkan semua pesan Ibu mungkin di tengah kegiatan saya, kesibukan saya selama ini, saya merasa kita ada di podcast ini, saya berbicara dengan Ibu, mungkin Sobat Kompak di rumah juga bisa mendengarkan podcastnya nanti pada saat mereka mendengarkan sekarang. Kalian mendengar podcast ini karena suatu alasan, dan terima kasih Ibu atas semua yang dibagikan, atas pesan-pesannya yang sangat menyentuh, yang sangat memberikan semangat kepada kita semua agar jangan pernah menyerah, semua orang punya waktunya, dan jangan lupa untuk mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri, dan waspada kanker tentunya ya Bu ya. Betul, sadari. Tolong kompak bantu ya dengan cara apapun untuk mengatakan bahwa semua perempuan itu sangat berharga. Bahwa kita itu sangat berharga karena dari kita ada cikal bakal kehidupan. Jadi ibu itu 100% yang membawa kepintaran untuk putra-putrinya. Camkan itu. Ibu itu. Oke. Oke, baik Ibu Helena, terima kasih banyak. Nah, Sobat Kompak, pesan tersebut menutup episode keempat kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kompak Bersuara, dan jangan lupa untuk mendengarkan episode-episode lainnya. Semoga episode ini menjadi episode yang bermanfaat untuk Sobat Kompak sekalian. Mari Ibu kita gemakan moto dari Kompak, We Fight Cancer. We Fight Cancer. Mbak Puji, ada satu lagi yang saya mau ngomongin, boleh nggak ya di podcast ini? Iya Ibu, silakan. Ini saya kebetulan suka merajut.
saya mau berikan hadiah, gift atau giveaway. Tapi saya belum tahu. Kemarin Mbak Puji ada WA ke saya ya, gimana caranya. Saya siapkan 2 shell yang saya buat sendiri untuk siapa saja yang kebetulan nanti dari programnya Mbak Puji layak untuk mendapatkan hadiah ini. Oke, itu aja. Saya nanti kirim ke Mbak Puji ya, shellnya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Wah Sobat Kompak, ada kabar bahagia nih, kita double bahagianya. Kita sudah dapat cerita, kita dapat ilmu, kita dapat begitu banyak manfaat dari podcast ini, kita juga dapat hadiah. Nah, untuk Sobat Kompak sekalian yang sudah mendengarkan, nanti jangan lupa ya dipantau IG dari Kompak FK Unut, dan nanti kita akan mengikuti alur-alurnya, dan siapa yang beruntung akan mendapatkan shawl dari Ibu Helena. Nah, terima kasih banyak Ibu. Saya izin menutup podcast kali ini. Sekali lagi, mari kita semua gemakan moto dari Kompak, We Fight Cancer. We Fight Cancer.